Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah membawa jenazah membatalkan wudhu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah hadis dari Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud maksud saya, yang berbunyi, man wassalal mayyita falyahtasil wa man hamalahu falyatawaddo. Barang siapa yang memandikan mayit, maka hendaklah ia mandi, dan barang siapa yang memikul atau menggotong mayit, maka hendaklah ia berwudu. Hadis riwayat Abu Daud. Imam Sun'ani dalam kitab Subul Salam mengutip hadis tersebut, kemudian mengatakan bahwa aku tidak mengetahui ada ulama yang berpendapat wajibnya wudhu karena membawa jenazah, dan tidak juga pendapat yang menganjurkannya. Ia berkata, namun bersamaan dengan adanya hadis ini, yaitu hadis yang sudah saya baca tadi, maka tidak ada masalah untuk mengamalkannya. Dan wudhu yang dimaksud di sini ditafsirkan dengan mencuci kedua tangan, sebagaimana diambil faedah dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya sesungguhnya mayit kalian meninggal dalam keadaan suci. Karena menyentuh sesuatu yang suci tidak mengharuskan untuk mencuci kedua tangan, maka dalam masalah membawa jenazah, mencuci kedua tangan adalah sunnah ibadah, yang mana jika dalam membawa jenazah tersebut bersentuhan langsung dengan badannya, sebagaimana konteks sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Imam Tohawi dalam kitab Hasiyah Alal Marohi, beliau berkata, barang siapa yang membawa jenazah maka berwudulah. Imam Ahmad berdalil dengan hadis tersebut, yaitu hadis yang sudah dibaca tadi, maka beliau mewajibkan. Imam Tohawi berpendapat hal tersebut adalah disunahkan saja untuk keluar dari perselisihan dan mengamalkan hadis ini. Bahkan Al-Hafiz Ibnu Hajar, penulis kitab Bulughul Maram, mengisyaratkan adanya pendapat ulama yang memasukkan membawa jenazah sebagai pembatal wudhu, di mana beliau memasukkan hadis ini dalam kitabnya Bulughul Maram di bab hal-hal yang membatalkan wudhu. Ibnu Rus dalam kitab Bidayatul Mustahid juga mengisyaratkan adanya sekelompok ulama yang mewajibkan wudhu karena membawa jenazah. Di dalam kitab Bidayatul Mustahid dijelaskan masalah yang ketujuh, suatu kaum telah berpendapat ganjil, mereka mewajibkan wudhu bagi orang yang membawa jenazah berdalil dengan asar yang lemah. Barang siapa yang memandikan mayit hendaknya mandi, dan barang siapa yang membawanya hendaknya berwudu, yaitu hadis tersebut yang sudah saya bacakan tadi. Apa yang dikatakan Ibnu Rus bahwa sekelompok ulama tersebut ganjil, maka tidak benar, karena sahihnya asar tersebut dan tidak salah bagi seseorang berpendapat dengan zahirnya hadis. Zahirnya hadis ini memberikan faedah wajibnya wudu karena membawa jenazah, sekalipun ini dikatakan pendapat yang ganjil, karena tidak diketahuinya ulama baik salaf maupun mutaakhirin yang berpendapat dengannya. Namun kami berpandangan bahwa lafaz perintah hendaknya wudu pada hadis ini tidak menunjukkan wajib, dengan alasan sebagai berikut. Pertama, definisi suatu amalan dikategorikan sebagai kewajiban adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Profesor Abdul Wahab Khalaf dalam kitabnya Ilmu Usul Fikih. Wajib secara istilah adalah sesuatu yang dituntut oleh pembuat syarat atau pembuat syariat untuk mengerjakannya kepada mukallaf dengan tuntutan yang pasti. Indikasinya menunjukkan atas kepastian mengerjakannya. Sebagaimana jika bentuk kalimat tuntutannya itu sendiri menunjukkan atas kepastian atau menunjukkan kepastian mengerjakannya akan berakibat hukuman jika meninggalkannya, atau adanya tanda indikasi syariat lainnya. Dari definisi ini, maka perintah dalam hadis ini tidak pasti yang konsekuensinya adalah wajib, karena sekalipun hadis ini dapat dijadikan hujah,
namun tidak sedikit juga yang melemahkannya. Maka lebih baik kalau perintah ini dibawa kepada sunnah. Imam Ibnu Utsaimin dalam Syarh Mumti berkata, hadis ini terdapat perintah di dalamnya. Perintah pada asalnya adalah wajib, namun ketika ada sesuatu kedhaifan padanya, maka tidak bisa tegak kepastian padanya. Hal ini dibangun berdasarkan kaidah bahwa larangan jika terdapat pada hadis dhaif maka bukan untuk pengharaman. Begitu juga perintah jika terdapat pada hadis dhaif maka bukan untuk mewajibkan. Karena konsekuensi larangan atau perbuatan butuh kepada dalil yang melepaskan dari pembebanan, yang mengharuskan beribadah dengannya. Kaidah ini diungkapkan oleh Ibnu Muflih dalam kitab An-Nukat alal Muharris di bab mauqif imam dan makmum. Yang dimaksud adalah hadisnya bukan dhaif yang parah, namun ada kemungkinan sahih sehingga mengerjakan yang diperintah dan meninggalkan larangan. Karena kehati-hatian dan kehati-hatian tidak mewajibkan mengerjakan atau meninggalkannya. Yang kedua, alasan yang kedua, sebagian ulama mengatakan kemungkinan yang dimaksud berwudu ketika membawa mayat adalah hal tersebut dilakukan dalam rangka wudu untuk sholat jenazah. Jadi wudunya adalah wudu untuk sholat jenazah, bukan karena mengangkat jenazah. Karena konteks kalimatnya mengisyaratkan hal tersebut, yakni setelah mayat dimandikan dan dikafani, maka sebelum dikuburkan dilakukan sholat jenazah. Sehingga bagi siapa yang akan turut mengantarkan jenazah tersebut, hendaknya ia berwudu lalu ikut mensolatkannya sebagai fardu kifayah. Imam Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla meriwayatkan, kami meriwayatkan dengan sanad yang disebutkan kepada Hamad bin Salama dari Ayub As-Siktiyani dari Muhammad bin Sirin. Ia berkata, aku bersama Abdullah bin Utbah bin Mas'ud dalam jenazah, maka ketika kami masuk masjid, lalu Abdullah masuk ke rumahnya untuk berwudu. Lalu keluar ke masjid, ia berkata kepadaku, apa engkau tidak berwudu? Aku berkata, tidak. Ia berkata, Umar bin Khattab dan khalifah setelahnya, jika mereka sholat jenazah lalu hendak melakukan sholat wajib, mereka berwudu hingga salah seorang di antara mereka dalam masjid meminta air dalam baskom, lalu berwudu darinya. Imam Ibnu Hazm berkomentar, tidak bisa dibawa maknanya wudu mereka sebagai hadas, karena sholat jenazah tidak boleh menyangka bahwa yang mereka lakukan tidak lain dan tidak bukan karena mengikuti sunnah yang telah kami sebutkan, maka mengikuti sunnah mencukupinya. Maksudnya adalah wudu karena membawa jenazah adalah sunnah yang diamalkan oleh khalifah sahabat Rasul radhiyallahu anhum. Alasan yang ketiga, dalam riwayat Imam Tirmidzi min huslihi al-huslu wa min hamlihi al-wudu. Karena memandikan mayat ia mandi dan karena membawanya ia berwudu. Dalam lafaz ini terdapat isyarat sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Majduddin bahwa ia melakukan wudu untuk sholat jenazah, bukan semata-mata karena membawa jenazah. Berdasarkan hal ini, maka perintah wudunya adalah sebelum membawa jenazah sampai ke tempat sholat, bukan wudu setelah membawanya dari tempat sholat ke tanah penguburan. Zahirnya makna tersebut dengan dalil riwayat dari Imam Tirmidzi, karena memandikan mayat ia mandi dan karena membawanya ia berwudu. Demikian yang bisa saya jawab, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.